madu dan juga ataupun gula. Nah, mereka mengatakan bahwa dengan bahan-bahan ini bisa membuat kulit kita itu menjadi lebih terhidrasi. Benar atau enggak? Nah, setiap orang yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kulitnya itu beda-beda. Belum tentu di kulit tipe yang berminyak kalau pakai ini malah minyaknya berkurang, malah bisa jadi malah merusak skin barrier kamu, terutama dari bahan lemon. Kalau lemon sendiri itu kan pH-nya ini ya cukup asam ya. Ketika pH yang asam kemudian dipakaikan ke kulit, terutama untuk kulit-kulit yang sensitif, maka dari pH asam itu bisa merusak skin barrier kulit. Ketika skin barrier kamu rusak, kamu tuh akan lebih cepat mengalami masalah kulit seperti jerawat, beruntusan, terus pakai skincare tertentu yang sebelum-sebelumnya aman-aman aja, kok mukanya jadi cepat nggak cocok. Nah, itu karena terlalu sering banyak menggunakan produk-produk yang tidak sesuai. Ya walaupun namanya bahannya alami, tapi kalau penggunaannya tidak bijak, maka hasilnya pun tidak seperti yang kita harapkan. Kemudian dari gula juga. Nah, gula kan emang sebenarnya bisa bantu untuk eksfoliasi kulit ya. Cuman harus dipilih juga konsistensinya itu seperti apa. Biasanya kalau gula yang terlalu kasar, yang adanya bukan mengangkat sel kulit mati kamu, tetapi membuat kulit kamu itu menjadi iritasi. Nah, ketika kita oleskan ke wajah, gula kan biasanya ada yang agak tajam ya. Nah, ketika kita oleskan ke wajah, jadinya malah mukanya tuh jadi iritasi gitu. Makanya mesti pintar-pintar dan hati-hati ketika mendapat informasi-informasi seperti itu. Kemudian ada juga nih yang menyarankan masker dengan kunyit atau pakai kunyit, katanya supaya mukanya tuh lebih terlihat kinclong, lebih kelihatan putih, terus membebaskan flek, melasma dan segala macam. Nah, tetapi yang perlu juga diingat bahwa kulit dari kunyit ketika kita tempelkan ke daerah kulit malah biasanya membuat kulitnya itu menjadi sensitif. Kalau untuk kulit-kulit yang normal sih oke-oke aja, nggak ada masalah. Mau pakai seperti itu juga it's okay, nggak ada masalah. Tetapi kembali lagi untuk tipe-tipe kulit tertentu yang adanya biasanya malah menjadi lebih sensitif. Terus mukanya bukannya menjadi cerah, tapi karena kulitnya warna kuning, ya udah malah lebih susah menghilangkan warna kuningnya, ya kan? Makanya biasa orang katanya ada campur pakai tepung, kemudian ataupun pakai susu, terus dicampur kunyit baru dipakai jadi masker. Cuman yang perlu kita lihat efek putih yang dihasilkan itu apa benar dari kunyitnya atau dari tepungnya. Nah, biasanya seperti tepung beras yang dipakai ataupun susu itu bisa juga memberi efek sementara terpakai, yaitu cuka apel. Nah, katanya kalau menggunakan cuka apel wajahnya itu menjadi lebih glowing, terus masalah-masalah jerawat ataupun beruntusan katanya juga bisa hilang. Nah, memang cuka apel itu kan bermanfaat untuk eksfoliasi kulit atau mengangkat sel kulit mati ya. Jadi ketika kita menggunakan cuka apel, pH-nya itu bisa membantu untuk mengangkat sel kulit mati. pH yang asam bisa membantu mengangkat sel kulit mati. Tetapi ketika penggunaannya tidak sesuai, dosisnya tidak sesuai, kemudian tidak diawasi dan juga salah penggunaannya, maka jadinya tuh tetap seperti yang tadi saya katakan, mukanya malah jadinya tidak sesuai yang diharapkan. Alih-alih mukanya jadi glowing, malah mukanya muncul beruntusan baru ataupun muncul jerawat baru karena penggunaannya itu tidak terkontrol misalkan, ya. Jadi memang segala sesuatu yang alami secara ininya efek sampingnya memang lebih kecil, tetapi belum tentu semua yang alami itu bisa bermanfaat. Jadi kita pinter-pinter gimana caranya untuk memilih yang bisa kita gunakan dan tidak kita gunakan. Jadi daripada bingung-bingung, kita mendingan yang pasti-pasti aja ya.
Kemudian dari hal-hal itu seperti eksfoliasi kulit, pencerahan, dan mengatasi jerawat ataupun flek-flek hitam, Kedafren tuh bisa dapatkan di klinik estetika Dr. Afandi. Nah, di cabang terdekat tempat tinggal kamu. Jadi ketika kamu ke sana, dokter akan menganalisis wajah kamu dan memberikan skincare dan juga treatment yang sesuai dengan kulit wajah kamu. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi, ini bermanfaat nggak ya buat saya? Ini boleh dicoba nggak ya? Kecuali kamu memang kepepet banget, ya udah, kalau misalkan kulitmu emang normal-normal aja dan nggak ada masalah, ya it's okay ya, kita pakai bahan-bahan alami, it's okay. Tetapi untuk jangka waktu yang panjang dan untuk hasilnya itu kita tidak bisa pastikan karena setiap orang tuh kulitnya beda-beda gitu. Nah, sekian untuk skin talk kita pada hari ini. Untuk teman-teman yang punya pertanyaan, yuk kita bisa tanya jawab atau diskusi bareng-bareng deh. Jadi supaya lebih interaktif aja. Nah, dan jangan lupa nanti di akhir sesi ini akan dipilih 3 pemenang oleh tim klinik estetika. Oke dok. Gitu. Hai dokter, ini ada yang bertanya. Iya. Dok, apakah treatment laser CO2 harus dilakukan berulang-ulang karena pori-pori saya besar dok? Oke. Untuk penggunaan laser itu biasanya disesuaikan dengan kondisi kulit. Kembali lagi ke kondisi kulit. Ada yang sekali udah kelihatan banget perbedaannya, tetapi ada juga yang butuh waktu beberapa kali baru terlihat perbedaannya. Nah, kalau CO2 bisa kita lihat juga, kalau pori-porinya emang besar sekali mungkin butuh pengulangan. Tapi kalau untuk tidak terlalu besar, sekali aja itu biasanya sudah memperlihatkan hasil gitu. Ada lagi? Halo dokter, saya mau bertanya, untuk estetika liburnya kapan aja ya dok? Untuk liburnya, untuk di Makassar tuh liburnya hanya tanggal 1 aja ya. Jadi tanggal 1, setelah itu masuk kembali. Setelah itu buka terus kok. Sampai Minggu pun buka gitu. Jadi Senin sampai Minggu buka. Ada lagi? Oke dokter, ini ada pertanyaan. Jadi bagusnya kalau DIY treatment itu ada plus minusnya ya dok ya. Terus kalau misalnya cocok, apakah boleh dilanjutkan atau enggak ya dok? Oke, benar tuh. Jadi DIY itu memang plus minus. Ketika kamu rasa plus, nah itu pertanyaan selanjutnya, apakah boleh diteruskan atau tidak. Kalau bahan-bahannya memang tidak mengganggu skin barrier kulit kamu, seperti tadi yang mengandung asam-asaman, kira-kira itu masih bisa kamu gunakan ya. Cuman efek jangka panjangnya itu kita tidak tahu karena tidak ada penelitian khusus seperti itu. Kalau masih kamu rasa it's okay, nggak ada masalah, boleh kamu lanjutkan. Tapi sebaiknya tetap ya, dari saran saya, mending kamu di bawah pengawasan dokter. Karena daripada kamu coba-coba, memang perawatan seperti itu memang murah ya, kita dapat bahan-bahannya pun gampang banget, tapi ketika sesuatu terjadi bakal lebih sulit untuk memperbaikinya. Nah, gitu kira-kira. Oke, ada pertanyaan lagi dok dari usaha Putri Ambawet 57. Dok, apakah dengan infus whitening itu bisa mengurangi bekas jerawat dan sedikit bopeng? Kalau infus whitening bisa mengurangi bekas jerawat. Nah, bekas jerawat itu seperti apa? Kalau bekas jerawatnya seperti kehitaman, bekas-bekas yang agak warna-warna hitam gitu ya, bisa membantu dikurangi. Jadi lebih mencerahkan. Kemudian bukan hanya jerawat, tapi seluruh kulit kamu juga pasti terlihat lebih sehat, lebih segar, dan juga lebih cerah. Cuman kalau untuk bopeng, lebih disarankan itu kamu treatment langsung untuk khusus bopeng, karena target pengerjaannya itu berbeda gitu. Jadi untuk scar atau bopeng itu ada treatment khususnya lagi.
Treatmentnya apa ya dok, kalau boleh tahu, yang untuk treatment bekas jerawat sama bopeng dokter? Oke, kalau untuk yang bopeng ataupun bekas-bekas jerawat yang gede-gede ya, ada kan biasa bopeng macam-macam. Ada yang bopengnya pori-porinya doang gede, ada yang modelnya kayak roll gitu, terus ada yang modelnya tajam-tajam. Nah, setiap model tuh biasanya beda treatmentnya. Tapi umumnya kita bisa menggunakan auto roller biasa ataupun auto roller PRP. Kemudian bisa kita bantu juga pakai subsisi atau bisa juga dibantu dengan menggunakan laser. Jadi nanti kita sesuaikan kamu butuhnya yang apa gitu. Jadi belum tentu harus semuanya, nanti tergantung juga sama tipe jenis bekas ini kamu jerawat kamu gitu. Oke dok, kembali tadi kan topiknya DIY nih dok. Kira-kira bekas jerawat sama scar bopeng ini bisa pakai treatment DIY nggak ya dokter ya, bagusnya ya menurut dokter? Bekas jerawat dan bopeng. Oke, kalau untuk DIY dengan bopeng, saya rasa pasti nggak bisa. kamu mau pakai apa contohnya ya? Kalau DIY itu bopeng agak susah, sedangkan treatment aja itu butuh waktu lama baru kulitmu itu bisa regenerasi lagi. Apalagi kamu DIY yang cuman hanya ngoles-ngoles, itu pasti saya jamin nggak mungkin bisa naik untuk bopeng ya. Tapi kalau untuk bekas-bekas jerawat yang kehitaman ataupun ada juga yang merah-merah, mungkin ada yang bisa kalau memang cocok di kulit kamu. Tetapi kebanyakan biasanya yang adanya itu bukannya ngilang, malah tambah banyak. Contoh ya gini, ada nih jerawat, beberapa jerawat, kemudian dia mau bikin DIY skincare-nya sendiri buat jerawatnya. Oke, diolesin lah, contoh aja ya, bawang deh, bawang putih. Kan biasa ada orang biasa taruh di jerawat bawang putih. Nah, ditaruh tuh di jerawatnya bawang putih. Kemudian lama-kelamaan jerawatnya kempes. Wah, senang dong, kempes ya, berarti DIY-nya berhasil. Tetapi lama-kelamaan jerawat yang kempes itu malah jadinya tambah bekas. Dia jadinya tuh malah kehitamannya tuh lama banget. Kalau bukan kehitaman itu warnanya kayak kemerahan gitu. Dan itu bertahannya lama, nggak hilang-hilang. Nah, itu ngilanginnya lebih susah lagi. Jadi mendingan kamu langsung ini aja deh. Mending kamu langsung ngecek aja, terus disesuaikan treatment yang cocok buat kamu itu apa. Ada lagi? Oke, ini ada lagi dok, pertanyaan dari me and another. Kulit saya ada seperti lebih putih di bagian dagu. Kira-kira treatment apa yang bisa saya gunakan untuk hilangkan ya dok? Treatment di klinik atau mungkin DIY? Kulit lebih putih di daerah dagu. Nah, dilihat dulu putihnya itu karena apa? Putihnya memang karena warna kulitnya tidak merata kah? Atau ada sesuatu? Kalau cuma di bagian dagu doang, dicek dulu putihnya itu karena apa? Kenapa? Karena jamur pun bisa membuat diskolorasi, jadi perbedaan warna kulit. Kemudian kalau cuma di dagunya aja, itu menjadi tanda tanya kenapa cuma bagian dagunya doang. Nah, itu sebaiknya kamu pergi cek, emang karena warna kulitnya yang tidak merata atau karena ada sesuatu seperti yang saya sebutkan tadi kayak jamur atau biasa ada vitiligo kayak gitu-gitu. Oke, udah nggak ada pertanyaan nih dokter. Udah ya, berarti udah kita tutup sesinya. Nah, nanti 3 penanya terpilih nanti akan diumumkan oleh Klinik Estetika Dr. Avandi pada besok hari. Nanti kamu tungguin aja kira-kira nama kamu di-mention atau enggak ya. Lumayan banget kan tuh, dapat free konsultasi, free ekstraksi komedo, dan juga free masker vitamin C. Nah, kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, saya Dr. Pamela dari Klinik Estetika Dr. Avandi cabang Makassar mengucapkan selamat sore dan bye.